saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menggambarkan atau mentutorialkan bagaimana mendeskripsikan jawaban responden yang sudah kita tabulasi di dalam kumpulan tabulasi jawaban responden kita di sebuah file Excel. Kalau beberapa hari yang lalu saya sudah mendeskripsikan jawaban responden menggunakan SPSS, kali ini kita menggunakan MS Excel. Jadi bagi Anda yang senang dengan SPSS, silahkan menggunakan SPSS. Bagi yang senang menggunakan Excel, silahkan tonton tutorial ini sampai dengan akhir. Namun jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng akun channel Sunario Tumen ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tutorialnya. Tapi jika Anda yang baru nonton video saya terkait dengan deskripsi statistik jawaban responden ini, untuk datanya Anda bisa download ya. Anda bisa download di link ini di blog pribadi saya. Ini datanya sudah saya sediakan di catatan sunario.files.wordpress. Namun demikian, nanti alamat link ini akan saya terapkan di deskripsi tutorial ini. Nah, kita langsung saja buka file Excel yang bagi sudah memiliki, langsung saja buka filenya. Ada beberapa variabel di dalam data ini yang bisa kita gunakan sebagai bahan latihan kita bersama. Terkait dengan variabel kualitas produk, harga, ketersediaan produk, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melakukan pentabulasian data dalam bentuk tabel frekuensi menggunakan Excel? Cukup sederhana, nanti kita menggunakan beberapa fungsi yang sudah disediakan oleh Excel, tinggal kita manfaatin saja. Yang akhirnya nanti akan kita tampilkan seperti ini deskripsi statistiknya. Perlu saya ingatkan kembali bagi Anda yang sudah nonton tutorial saya terkait dengan deskripsi statistik menggunakan SPSS, interpretasi ini tidak jauh berbeda atau sama, bahkan sama, hasilnya juga sama. Hanya tinggal selera kita menggunakan yang mana, apakah menggunakan SPSS atau menggunakan Excel ini ya, jadi tergantung kepada Anda, silahkan Anda memanfaatkan yang mana. Baik, kita kembali ke file Excel. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita lihat data ini, bahwa kita memiliki ada 103 responden ya, ada 103 responden. Baik, benar, 103 responden. Dan kemudian pada variabel kualitas produk kita memiliki 6 kuesioner pada kualitas produk. Sedangkan harga ada 5, ketersediaan produk ada 6, dan seterusnya. Namun pada tutorial ini saya hanya memberikan contoh ringkas saja bagaimana melakukan pentabulasian data menggunakan tabel distribusi frekuensi, sehingga kita bisa melakukan deskriptif statistik ya, caranya cukup sederhana. Nah, nanti kelanjutan latihannya untuk memahirkan Anda bisa gunakan data ini untuk Anda lebih memantapkan lagi dalam melakukan pentabulasian dan melakukan interpretasi atas data hasil penelitian Anda. Nah, jawaban responden ini masing-masing memiliki makna. Asalnya ini berdasarkan kuesioner yang sudah kita susun dengan kriteria jawaban yang pada dasarnya kita sudah tahu semua ya.
bahwa ada yang menyebutnya sangat setuju, ada sangat puas, ada baik dan seterusnya. Itu adalah tergantung kuesioner yang kita ajukan kepada responden kita. Apakah kriterianya kita gunakan sangat setuju atau sangat puas atau sangat baik dan seterusnya, itu tergantung kita. Tergantung isi kuesioner yang kita ajukan kepada si responden. Namun pada dasarnya teknik sangat setuju dan setuju itu seterusnya itu merupakan data kualitatif. Data kualitatif harus kita kuantitatifkan. Nah, kita menggunakan satu teknik yang umum digunakan oleh para peneliti, namanya Likert, skala Likert. Nah, Likert itu sebenarnya teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk mengkuantitatifkan yang kualitatif. Saya ulangi, Likert bukan skala, bukan skala data penelitian, tapi merupakan teknik mengkuantitatifkan yang kualitatif. Jadi dalam kuesioner itu semua sifatnya adalah kualitatif. Sementara di dalam statistik kualitatifnya sedikit sulit. Walaupun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sudah ada aplikasi tertentu NVivo kalau saya nggak salah, itu bisa mengkombinasi atau memixkan data kualitatif dan kuantitatif menjadi satu. Jadi ada satu software khusus untuk membahas itu. Namun pada peneliti umumnya, data-data yang sifatnya kualitatif sangat sulit untuk masuk ke dalam statistik, sehingga kualitatif itu harus dikuantitatifkan. Sangat setuju kita kasih bobot, setuju kita kasih bobot. Pada pembahasan tutorial kali ini, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu kita kuantitatifkan dari menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Saya rasa mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang sedikit tadi itu, Anda bisa masukkan di kolom komentar pada tutorial di bawah tutorial ini. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa jawaban-jawaban responden ini merupakan kuantitatif dari suatu kualitatif. Sehingga di sini kita ketikkan kriteria jawaban responden. Ini sekalian saja pada video tutorial ini saya rapikan. Anda bisa bagi yang belum ya, tapi lebih kepada yang belum familiar, yang belum terbiasa menggunakan Excel, Anda bisa gunakan video tutorial ini untuk merapikan tabel supaya nampak lebih enak saja dipandang sama mata. Ini kita ketik kriteria jawaban responden, kemudian kita rapikan saja langsung dengan ngeklik center, kemudian ini line center, middle line. Nah, di bawah ini kita ketikkan kriteria jawabannya. Saya lebih sering menggunakan kata-kata sangat tidak setuju. Kemudian walaupun nanti itu tergantung dengan kuesioner yang kita ajukan kepada responden, apakah kriteria jawabannya itu sangat setuju, sangat puas, atau seterusnya. Kemudian setuju, tidak setuju, ini kurang setuju. Walaupun ada juga yang membuat ragu-ragu. Ada juga yang membuat netral. Jadi tergantung pilihannya Anda membuat yang mana. Tidak ada masalah di sini. Kemudian setuju dan sangat setuju. Baik. Selanjutnya kita buat ke sebelah kanannya itu sesuai dengan jumlah kuesioner. Jadi kita buat di sini, kita gabungkan dua sel menjadi satu, dua sel. Baik, saya sebelum melanjutkan ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami karena akan saya sebut beberapa kali nanti.
Yang pertama itu adalah kolom. Kolom itu berarti yang ada huruf-huruf ini. Ini adalah kolom. Kolom K, kolom L, kolom N, dan seterusnya. Sedangkan baris itu satu dan seterusnya. Satu sampai ke bawah ini itu baris. Perpaduan antara kolom dan baris, ruang ini disebut dengan sel. Ini disebut dengan sel K1, nampak dari sini. Kemudian ini disebut dengan sel K2 dan seterusnya. Perpaduan beberapa sel menjadi satu itu disebut dengan ring. Contoh ring itu begini, ini ring. Ya, berarti ada ring K2 sampai dengan Q13, ya. K2 sampai dengan Q13, ini ring. Ring ini bisa kita beri nama dengan mengganti di name box. Jadi name box bisa kita ganti namanya. Tapi kita tidak ada mengganti atau tidak membuat nama ring, ya. Hanya saya memperkenalkan sedikit saja. Untuk kelanjutan Excel Anda bisa pelajari dari buku-buku ataupun dari YouTube yang tersedia membahas tentang tutorial-tutorial dalam Excel, dalam MS Excel. Baik. Nah, kita gabungkan dua sel, yaitu sel K1 dan L1 menjadi satu dengan cara mengklik merge and center. Kemudian kita ketikkan kuesioner 1. Kemudian ini kita ketikkan F kecil, ya, bukan F besar. F kecil itu melambangkan frekuensi di dalam statistik. Kemudian di sebelahnya tanda persentase. Nanti kolom persentase ini kita gunakan untuk menentukan dari frekuensi sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju ini berapa persentasenya masing-masing. Kemudian karena ini jumlahnya 6, ini kita copy sampai 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ganti ini menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Sampai di sini kita selesai untuk membuat tabel. Kita lanjut melakukan tabulasinya. Dalam mentabulasi kita menggunakan salah satu fungsi di dalam Excel namanya CONIF. Jadi kita buat formula di dalam sel K3 ini dengan menggunakan fungsi CONIF. CONIF itu untuk menentukan berapa jumlah pada ring tertentu yang menjawab sangat tidak setuju atau menjawab hal-hal tertentu. Nah, setiap kita menggunakan suatu fungsi diawali dengan tanda sama dengan. Begitu juga untuk kasus ini, kita awali dengan sama dengan, kemudian COUNTIF. Ini ada COUNTIF. Tinggal kita klik saja COUNTIF, kemudian dia langsung bentuk, dia minta ring. Ring itu saya bilang perpaduan beberapa sel menjadi satu. Ring sangat tidak setuju, ring tidak setuju, atau kita bilang ring untuk kuesioner 1 itu adalah dari B3 sampai dengan B105. Baik, kita langsung saja bentuk ringnya. Kita kasih ringnya B3 sampai dengan B105. Ini dia B3, B105. Kemudian dia minta pemisah pada laptop saya menggunakan titik koma. Bisa jadi di laptop Anda itu menggunakan koma saja. Bisa menggunakan koma saja. Jadi lihat nanti yang diminta oleh Excel-nya apa. Koma kah atau titik koma. Di laptop saya titik koma, maka saya letakkan titik koma. Kemudian yang minta kriteria. Di awal sudah kita bahas bahwa sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, kurang setuju itu 3, dan seterusnya. Maka sangat tidak setuju kita kasih kriterianya 1, kemudian tutup kurung. Jika sudah selesai, enter saja. Hasilnya 0. Apa gambarannya? Yang menjawab sangat tidak setuju
pada kuesioner 1 itu tidak ada. Tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju statement, pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner 1. Nah, bagaimana dengan sangat tidak setuju? Anda bisa gunakan cara yang pertama tadi, tapi saya rekomendasi untuk Anda sebaiknya copy saja biar pekerjaannya lebih cepat. Nah, sebelum Anda mengcopy, karena sifat dalam Excel ini ketika kita mengcopy satu formula tertentu yang kita pindahkan di sel tertentu, biasanya sel yang awal itu akan berubah mengikuti sel barunya. Saya ulangi, kopian Anda yang Anda pindahkan pada tempat tertentu atau Anda salin di tempat tertentu, dia akan mengikuti sel barunya, tidak mengikuti sel lamanya. Ya. Nah, oleh karena itu sel-sel yang kita gunakan dalam membentuk ring itu harus kita kunci. Jadi B3 dan B105 ini harus kita kunci. Bagaimana kuncinya? Kita gunakan tanda dolar di keyboard Anda, tanda dolar. Di belakang B kita kasih tanda dolar, di depan B kita kasih tanda dolar. Demikian juga untuk B105. Di belakang kita kasih tanda dolar, di depannya kita kasih tanda dolar. Ini kita sudah kunci. Jadi B3 sampai dengan B105 ini, ring B3 sampai dengan B105 ini tidak akan berubah. Ke sel manapun Anda pindahkan, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Baik, kita enter saja. Nah, kemudian kita senterkan. Kemudian ini langsung saja kita copy. Saya ulangi dulu. Untuk mengcopy mudahnya itu ketika Anda pindahkan sel itu biasanya ada titik sudut sebelah kanan. Titik ini kita bisa manfaatkan untuk mengcopy. Jadi kita dekatkan kursor ini ke titiknya, kemudian dia berubah menjadi plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah dengan cara ngedrag, ya, di drag. Lepaskan, sudah jadi begini. Nah, kita lihat. Ini yang kita buat tadi di awal. Ini yang keduanya tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Nah, sehingga kita tinggal rubah saja kriterianya bahwa tidak setuju itu adalah 2, kemudian kurang setuju itu adalah 3, setuju itu adalah 4, kemudian sangat setuju itu adalah 5. Untuk memastikan kerjaan kita ini benar, tidak mengalami penyimpangan, kita bisa jumlahkan. Jadi jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlah responden yang ada di data kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan satu fungsi lagi namanya fungsi sum. Yaitu dengan cara sama dengan ketikkan sum, buka kurung, ini jumlahkan. Kemudian enter. Jumlahnya tepat 103. Ini kita kasih saja namanya jumlah, ya. Sampai sini untuk menentukan jumlah frekuensi sudah selesai pada kuesioner 1. Tinggal kita membuat berapa persen dari setiap kriteria jawaban ini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fungsi percentage, tapi pada tutorial ini saya tidak gunakan fungsi percentage. Kita gunakan logika kita seperti kita menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya? Tetap ketika kita menggunakan semua fungsi yang ada, tanda sama dengan diawali. Sama dengan, kemudian kita masukkan sel K3, karena ini yang mau kita bagikan, mau kita cari persentasenya. K3 dibagi dengan jumlah respondennya 103. Kita kalikan dengan 100%. 100%. Baik. Ini sebenarnya adalah fungsi-fungsi logika saja, perkalian-perkalian fungsi logika saja. Kita gunakan apa? Kita gunakan pikiran kita atau logika kita untuk mengalihkan seperti kita menggunakan kalkulator biasa. Nah, semakin sering Anda menggunakan Excel ini, Anda semakin paham bagaimana memanfaatkan Excel ini dengan sebaik mungkin untuk pengolahan angka-angka. Ini kita enter. Hasilnya 0 sama dengan ini. Cuma karena dia persentase, sebaiknya kita buat dia dalam bentuk desimal. Ya. Maka
kita blok dulu dari L3 sampai dengan L8, kemudian kita klikkan ini senternya. Nah, karena kita mau mendesimalkan, klik format tanda panah ini, pilih format cell. Nah, setelah tampil tampilan format cell seperti ini, kita pilih number. Pada kategori kita pilih number. Kemudian pada decimal place ini kita ganti jadi angka 2 sehingga sampelnya begini bentuknya. Kemudian kita klik use 1000 separator. Kemudian sudah kita klik, kita oke-kan. Maka dia berubah menjadi ini. Nah, ini tinggal kita copy saja seperti ini. Ini tinggal kita tarik saja begini. Dia sudah berubah otomatis. Nah, untuk membenarkan bahwa ini jumlahnya 100%, kita tinggal jumlahkan saja. Ini kita tarik begini. Selesai. Ini kita desimalkan lagi ya. Oke, sorry. Maaf, ini belum saya tambahkan. Oke, sudah jadi dia. Nah, kemudian bagaimana untuk kuesioner 2? Untuk kuesioner 2, caranya kita copy saja. Nggak usah kita ketik-ketikan kayak di awal tadi. Kita copy saja. Kita yang mudah-mudah saja, jangan yang ribet-ribet, jangan yang lama-lama. Kalau bisa secepat mungkin kita ngerjainnya. Jadi ini tinggal kita copy saja. Kita ambil ini, kemudian kita copy, kita pindahkan kemari. Paste, selesai. Nah, cuma saya bilang bahwa karena kita sudah mengunci B di sini, maka di sini tidak berubah B-nya. Kita edit sedikit, kita ganti ringnya. Kalau 1 ini adalah B, maka 2 itu adalah C. Ini kita ganti menjadi C. Kemudian C. Ini C. Ini C. Baik, selesai. Ya, sudah ada perbedaannya 5, 9, 73, 75, 73, 23, 21. Sudah. Begini saja. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sheet harga atau variabel harga, variabel ketersediaan produk? Ini tinggal Anda copy juga. Anda blok dari kolom J sampai dengan kemana yang mau Anda copy. Misalkan sampai dengan kolom V. Anda blok dari sini, Anda blok, kemudian Anda copy. Nah, Anda buka sheet harga atau variabel harga. Ingat bahwa di sini adalah J, maka harga di sini juga harus di kolom J. Anda pastekan saja, otomatis dia pindah. Nah, karena ini jaraknya bisa kita hapus. Ini jaraknya 1. Kalau Anda membuat jarak 1, silakan saja. Ini bisa Anda hapus atau tidak Anda hapus juga tidak masalah, tergantung kepada Anda mau gimana. Mau dihapus juga boleh begini, tidak dihapus juga boleh, tidak dihapus juga boleh. Intinya demikianlah cara membuat tabulasi frekuensi untuk kita gunakan atau kita manfaatkan dalam mendeskripsikan mendeskripsikan jawaban responden dengan memanfaatkan tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dengan memanfaatkan tabel distribusi frekuensi. Saya rasa cukup mudah ya dengan menggunakan Excel ini. Jadi tergantung kepada Anda. Yang senang dengan SPSS, Anda boleh silakan tonton video tutorial saya terkait dengan deskripsi menggunakan SPSS. Jika Anda senang dengan menggunakan menggunakan Excel, Anda bisa gunakan ini. Di mana letak kelemahan atau di mana letak perbedaan keduanya? Saya sebutkan bahwa secara substansi kalau Anda menggunakan SPSS dan Excel ini tidak ada perbedaannya, sama, karena hasilnya tidak berbeda. Cara menginterpretasi hasilnya juga sama, seperti yang sudah saya tunjukkan begini. Ini ada beberapa pilihan Anda bisa buat. Tidak berbeda, sama. Namun
Perbedaannya terletak kepada kalau SPSS bilangan-bilangan 0 ini dia tidak cantumkan, yang dia cantumkan hanya yang memiliki angka saja, seperti tidak setuju 4, kurang setuju 67, setuju 32. Nah, Excel Anda bisa nampak semuanya. Sangat tidak setuju kalau 0 ya dia sebutkan 0, kalau memang ada angkanya 1 dia sebutkan angkanya 1. Kalau SPSS tidak. Nah, jadi jelas. Kemudian tutorial saya di SPSS itu saya cantumkan dalam bentuk chart bagan. Di Excel bisa nggak? Bisa. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa membuat dalam bentuk chart. Tapi untuk chart itu saya masukkan pada tutorial yang berikutnya, tidak pada kesempatan ini tidak saya cantumkan. Nanti saya buatkan video berikutnya untuk bagaimana membuat infografis dengan menggunakan chart, sehingga isi dari penelitian kita, apakah itu namanya skripsi, apakah itu namanya tesis, disertasi, atau dosen-dosen yang ingin memberikan infografis pada hasil penelitiannya, sehingga lebih enak saya dipandang mata dan lebih mudah memahaminya. Nanti akan saya buatkan tutorial berikutnya. Saya rasa untuk tutorial kali ini terkait dengan membuat tabulasi tabel distribusi frekuensi, sehingga lebih memudahkan kita melakukan deskriptif statistik dan lebih mudah dalam menginterpretasi hasilnya. Cukup dari sini. Terima kasih. Mohon bantuan mensupport channel Sunario Tumen ini supaya lebih giat dalam menyebarkan kebaikan ke semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.